Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Walaupun kita masih BDR, tapi Ibu harapkan kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu. Pada saat ini kita masih berada di bab yang sama, yaitu tentang sistem tata surya dan kehidupan di bumi. Bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan belajar tentang benda-benda angkasa. Apa saja yang termasuk benda-benda angkasa itu? Mari kita dengarkan penjelasan Ibu dalam video berikut ini. Tetap semangat! Sekarang kita akan mempelajari benda-benda angkasa. Benda-benda angkasa yang akan kita pelajari meliputi planet kerdil atau planet Katai, satelit, asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Planet Katai. Planet Katai atau planet kerdil atau dwarf planet adalah benda langit berbentuk bulat yang mengorbit mengelilingi matahari yang ukurannya tidak sebesar planet tetapi lebih besar dari asteroid. Ciri-ciri planet Katai antara lain: yang pertama, mengorbit mengelilingi matahari. Seperti planet pada umumnya, planet Katai juga mengorbit mengelilingi matahari. Namun, perjalanan planet Katai saat mengorbit mengelilingi matahari tidak semulus planet, karena di orbit planet Katai ada benda-benda lain yang ikut mengorbit, misalnya asteroid. Ciri kedua dari planet Katai adalah mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi sendiri. Mengapa? Agar planet Katai tersebut dapat mengatasi tekanan sehingga planet Katai tersebut memiliki bentuk yang hampir bulat. Ciri ketiga dari planet Katai ini bukan merupakan satelit dari sebuah planet. Ada 5 planet Katai yang terdapat dalam tata surya kita, yaitu Ceres, Pluto, Eris, Makemake, dan Haumea. Planet Katai pertama adalah Ceres. Ceres ditemukan jauh sebelum Pluto. Ceres merupakan planet Katai paling kecil di antara planet Katai lainnya. Planet Katai kedua adalah Pluto. Awalnya Pluto ini termasuk ke dalam golongan planet. Tetapi karena planet Pluto ini lebih memenuhi ciri-ciri sebagai planet Katai, maka planet Pluto tidak digolongkan lagi sebagai planet, tetapi digolongkan sebagai planet kerdil atau planet Katai. Pluto letaknya di dekat planet Neptunus. Karena letaknya jauh dari matahari, Pluto menjadi salah satu tempat terdingin di tata surya. Suhu di planet Pluto ini bisa mencapai minus 225 derajat Celcius. Yang ketiga, planet Katai yang ketiga adalah Eris. Eris merupakan planet Katai berukuran paling besar di tata surya. Eris memiliki sebuah bulan kecil yang bernama Dysnomia. Planet Katai keempat adalah Makemake. Makemake merupakan planet Katai yang sangat terang karena di atasnya ada banyak es yang berkilauan. Planet Katai kelima adalah Haumea. Haumea berbentuk oval seperti telur. Haumea berotasi sangat cepat. Satu hari di planet kerdil ini hanya 4 jam saja. Sekarang kita akan membahas tentang benda angkasa yang kedua, yaitu satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit ada 2 jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Sedangkan satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi planet
atau benda angkasa lainnya, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Dalam tata surya ada sekitar 176 satelit alami berbagai ukuran yang mengorbit 6 planet. Berikut akan ditampilkan nama planet dan satelit alami yang dimilikinya. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis satelit buatan dan fungsinya. Jenis-jenis satelit buatan dan fungsinya, contohnya adalah satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit navigasi, satelit militer, dan satelit penelitian. Sekarang kita akan membahas benda angkasa yang ketiga, yaitu asteroid. Asteroid adalah benda langit padat yang terdapat di sistem tata surya kita. Asteroid berada pada sebuah sabuk antara planet Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Yang keempat adalah komet. Komet adalah benda angkasa yang mirip dengan asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet memiliki orbit yang berbentuk elips atau lonjong. Komet sering pula disebut sebagai bintang berekor. Contoh komet yang terkenal adalah komet Halley yang mempunyai periode revolusi 76 tahun. Berikut akan ditampilkan orbit dari komet. Dari orbit tersebut terlihat ciri-ciri komet, yaitu yang pertama, ekor komet semakin mendekati matahari akan semakin panjang. Kemudian yang kedua, arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Ciri dari komet yang ketiga adalah orbit komet itu sangat lonjong. Yang kelima, kita akan belajar benda angkasa yang kelima adalah meteoroid. Meteoroid adalah batu-batu angkasa berukuran kecil-kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Lintasan meteoroid tidak beraturan dan tidak mengorbit pada matahari. Yang keenam, kita akan belajar meteor. Meteor ialah meteoroid yang tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Karena gesekan yang hebat oleh atmosfer dan gerakannya yang cepat menuju permukaan bumi, meteoroid terbakar di atmosfer. Meteoroid yang terbakar inilah yang disebut dengan meteor. Yang terakhir adalah meteorit. Meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar dan jatuh di permukaan bumi. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang benda-benda angkasa. Seperti biasa, Ibu sudah menyediakan soal-soal dalam Google Classroom masing-masing. Silakan dikerjakan dengan baik dan hanya 1 kali submit ya anak-anak. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dah.